Oke. Baik. Biasa satu hari itu kan, nah catatannya di sini ya, satu hari sama dengan 24 jam. Iya enggak? Satu jam sama dengan 60 menit. Nah udah, berarti 5 hari itu adalah 5 kali 24. Berapa 5 kali 24? 5 kali 4 20. 5 kali 2 10 tambah 2 12 ya. Berarti 120 jam. Nah, ini 120 jam. Berapa menit? 1 jam katanya 60 menit. Ya, berarti tinggal ini kali 60 nih. Nah, kali 6 aja ya. Kali 6 kan 72 ya. Ini kali 60 berarti nolnya 2, 72 gitu. Jadi hasilnya adalah 7200 menit. Paham ya? Gitu. Ini tadi 5 hari ini adalah 120 jam. Yang ini nak ya. 120 jam ini ubahlah ke menit. Berarti kan caranya adalah 120 dikali 60. Nah, 120 kali 60 itu hasilnya adalah 7200 menit. Gitu ya. Gampang lah. Oke, yang berikutnya, kecepatan sebuah mobil 120 km per jam. Dalam waktu 2 jam mobil tersebut menempuh jarak. Ya udah kali aja. Jarak kan. Ini jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya kan 120, waktunya 2 jam ya sudah, berarti 120 kali 2 hasilnya 240 km gitu ya. Oke. 6 desimeter per menit ke sentimeter per detik. Ayo. Desimeter ke sentimeter tuh nambah 3 nol ya. Berarti ini 6000 dm kubik per menit. Diubah ke sentimeter. Kok 6000 dm sih? Ini 6000 cm ya. 6000 cm kubik per menit. Kalau mau diubah ke detik dibagi apa kali ya? Dibagi dong, karena 1 menit itu 60 detik ya. Berarti ini menjadi 6000 per 60 cm kubik per detik. Hasilnya wani piro? Ya 6 bagi 6 1 ya kan. 0 bagi 0 coret 0 coret. Yang tinggal apa? 1 ame 2 0. Berarti hasilnya adalah 100 cm 100 cm kubik per detik. Gitu ya, soleh-soleh ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Ini masuk ke denah ya. Kita kembali lagi ke soal denah tadi. Apa katanya? Gedung bimbel pintar terletak di sebelah gedung kesenian. Nah, mana gedung bimbel ya? Nih. Ini gedung bimbel nih. Ini gedung bimbel kesenian. Nih kesenian. Berarti serong kiri atas ya. Kalau serong kiri atas itu apa? Barat laut ya. Ingat lagi tadi tuh, utara, timur, selatan, barat gitu ya. Ini tenggara, ini barat daya, ini barat laut, ini timur laut. Nah, itu jangan lupa lagi tuh. Berarti ini dari gedung bimbel ke gedung kesenian serong kiri atas. Berarti arahnya adalah arah barat laut. Ya, Oke. Nah, ini lagi koordinat. Apa tuh koordinat? Yaitu koordinat dari titik G adalah G X, Y. X-nya min 3, Y-nya juga min 3. Ya sudah, berarti G sama dengan min 3, min 3.
Bangun ruang yang terbentuk jika titik-titik tersebut dihubungkan. Nah, bangun apa ya? Ya kalau 3 titik berarti segitiga pasti. Nah, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, kalau kita membuat garis yang lurus pasti ini adalah segitiga. Oke. Oke, 2 soal langsung terjawab. Good job. Lanjut. Jarak dari kota A ke kota B adalah 80 km. Jika kota A dan kota B digambar di peta pada skala 1:2 juta. Bla 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 bla. Jarak kedua kota pada peta adalah nih. JS sama dengan 80 km. Langsung saja nambah 50. Kalau 80 nambah 50 berarti 8 juta cm. Iya toh? Iyalah. Lalu skala sama dengan 1:2 juta. Iya kan? Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah JG per ya, jarak kedua kota pada peta. Yang ditanya adalah JG. Tadi apa rumus JG? JG itu adalah S kali JS. Ya, S kali JS. S-nya adalah 1:2 juta. Iya kan? Dikali dengan 8 juta. Nah, artinya itu adalah 8 juta bagi 2 juta. Berapa 8 juta bagi 2 juta? Coret aja, bro. Ini coret nolnya 6, coret nolnya 6. Yang tinggal adalah 8 bagi 2. 8 bagi 2 tentu 4 cm. Jadi jarak kedua kota pada gambar adalah jarak kedua kota pada peta adalah 4 cm. Oke ya. Oke, jarak kota X dan kota Z memiliki jarak 600 km. 600 km berarti pasti JS ya. Oke. JS diketahui, boleh kalau untuk isian boleh, enggak usah pakai diketahui ya. Yang penting nanti kelihatan pembahasannya. Diketahui JS sama dengan 600 km. Jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 12 cm. Berarti JG sama dengan 12 cm. Langsung saja ini ubah ke cm. 600 nambah 50 25. Bacanya berapa itu? 60 JT ya. 60 juta cm. Nah, yang ditanya apa? Skala. Ditanya adalah skala. Apa rumus skala tadi? Rumus skala itu adalah JG per JS. JG-nya 12 per 60 juta. 60 juta. Berarti ini wajib dibagi 12, ini wajib juga dibagi 12. Sehingga skalanya sama dengan 1 per 60 bagi 12 berapa? 5 ya. 5 berarti 1:5 juta. Atau kita tulis skala sama dengan 1:5 juta. Jelas ya? Jelas banget. Oke, kita ke soal berikutnya. Ini adalah aplikasi pecahan pada kehidupan sehari-hari ya nak ya. Ibu membeli 7,5 kilo gula pasir. Gula tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik yang sama banyak. Hitunglah berapa kilo gula pasir masing-masing. Nah, ini sama aja dengan volume. Ini volume, ini waktu gitu ya. Nah, yang ditanya debit. Tapi ini dia tidak menyinggung masalah volume, waktu, dan debit. Tapi ini sebenarnya sama konsepnya dengan konsep volume, waktu, dan debit gitu ya. Artinya apa? Jumlah kantong plastik yang dibutuhkan adalah kantong sama dengan berat gula dibagi berat per kantong ya, berat tiap kantong. Itu rumusnya.
Nah, berat gula tadi berapa? 7,5. Buat aja 7,5 ya. 7,5 dibagi 5. Nah, 7,5 bagi 5 berapa? Iya, bagi aja ya. 7,5 bagi 5 dapat 1. 1 kali 5 5. Iya kan? Ada yang salah ini ya. Iya dong. Yang ditanya malah berat tiap kantong ya. Berat tiap kantong yang ditanya. Sorry. Berat tiap kantong. Berat tiap kantong adalah berat gula per jumlah kantong. Gitu maksudnya. Dah. Belum ngopi nih. Begini nih ceritanya nih. Oke ya, berat tiap kantong atau berat gula yang diisikan ke setiap kantong itu adalah berat gula dibagi 5 kantong. Karena ada 5 kantong ya. Oke, beratnya tadi 7,5. Benar, 7,5 dibagi 5. Ya dapat 1 dulu ya. 1 kali 5, 5. 7 kurang 5, 2. Turunlah si 5. Tapi karena dia koma, di sini juga jadi pakai koma gitu ya. Nah, ini udah bisa lah, ini belajar kelas 2, kelas 3 dulu ya. Pembagian bersusun ya, Nak ya. Oke, sekarang 25 bagi 5 berapa? 5. 5 kali 5, 25. Sisa 0. Oh, berarti berat gula untuk tiap kantongnya itu adalah 1,5 kg. Jelas ya? Oke, di sini tadi jangan bingung ya, karena kan yang ditanya adalah berat tiap kantong. Nih, hitunglah berapa kilo gula pasir di masing-masing kantong. Nah, berat tiap kantong itu dicari dengan berat gula keseluruhan per jumlah kantong. Nah, gitulah ini jawabnya. Oke ya. Baik. Nah, ini tadi sudah ada jawabannya nih. Oke. Tar. Sudah ada jawabannya ternyata nih, tadi habis dijawab pertanyaan Sidul ini ya. Oke, sebentar, tinggal dikit lagi. Oke, ini kita hapus saja. Oke, ini ayah mengendarai mobil dari rumah ke rumah nenek dengan kecepatan 45 km per jam ya. Nih, pada pukul 10.00 pagi, dan jarak rumah dari rumah ayah ke rumah nenek adalah 30 km. Nah, ini kalau kita rinci soalnya berarti diketahui kecepatan bukan jarak ya. Yang pertama jarak dulu adalah 30 km. Ya enggak? Nah, waktu keberangkatan WB. Waktu keberangkatan sama dengan pukul 10.00. Nah, jika ayah mengendarai kecepatan mobil dengan kecepatan 45, berarti kecepatan sama dengan 45 km per J, kpj gitu ya. Nah, pukul berapa kak ayah tiba di rumah nenek? Ditanya adalah waktu tiba. Nah, bagaimana cara mencari waktu tiba ini? Di sini kita logikakan dulu. Waktu tiba itu adalah waktu keberangkatan ditambah dengan waktu dalam perjalanan. Gitu ya, Nak ya. Ini harus paham nih simbol-simbol ini. WT itu adalah waktu tiba, WB itu adalah waktu keberangkatan, WP itu adalah waktu dalam perjalanan. Berarti kita perlu mencari WP di sini. Ya, WP sama dengan waktu dalam perjalanan adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Ya, ini sama dengan Jokowi, ini sebenarnya rumus Jokowi. Tapi konsep rumus Jokowi itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi WP sama dengan, kan jaraknya 30 ya. 30 per kecepatannya tadi berapa? 45.
30 per 45 itu berapa? Nggak usah bingung, sederhanakan aja. Kalau 30 bagi 15 kan dapat 2. Kalau 45 bagi 15 dapat 3. Jadi waktu perjalanannya ayah adalah 2/3 jam. Masalahnya 2/3 jam ini lamanya berapa? Berarti ini harus kita ubah dulu ke satuan detik, ya. Dari jam ke detik kan tinggal kali 60. Berarti WP sama dengan 2/3 kali 60. Itu nak ya. 60 bagi 3 ya 20. 2 kali 20 40. Oh, ternyata ayah dalam perjalanan selama 40 menit. Nah, kan udah ketahuan kalau ayah 40 menit dalam perjalanan, sementara berangkatnya tadi jam 10, berarti ayah akan tiba di rumah nenek pada pukul 10.00 tambah 40 menit. Oh, berarti ayah tiba di rumah nenek pada pukul 10.40. Gitu ya. Oke lah, mudah-mudahan dipahami nak ya. Oke. Kemudian soal berikutnya adalah dalam sebuah bak mandi terdapat 9.000 liter air. Karena akan dibersihkan, bak dapat dikosongkan dalam waktu 15 menit. Hitunglah debit air tersebut. Oke, berarti di sini yang diketahui adalah yang pertama volume ya. Volume 9.000 liter. Lalu waktu ya, waktu kata dikosongkan dalam waktu 15 menit. Nah, yang ditanya hitunglah debit. Ditanya adalah debit. Apa rumus debit? Debit sama dengan volume per waktu. Udah, 9.000 dibagi 15. Iya enggak? Nah, biar gampang, coba nih sederhanakan dulu angka-angkanya. Kalau 9 bagi 3 dapat berapa? 3 ya. Kalau 15 bagi 3 dapat 5. Artinya apa? 3.000 dibagi 5 dapat berapa tuh? 3.000 dibagi 5 ya dapat 30 bagi 5 aja kan dapat 6 ya. Dapat 6. Masih punya 2 nol berarti 6. Artinya apa? Debitnya sama dengan 600 liter per menit ya. Per menit. Gitu. Karena di sini satuannya liter, di sini satuannya menit. Maka satuan yang kita pakai untuk debitnya juga adalah liter per menit. Jangan liter per detik, apalagi liter per jam. Itu ya nak ya. Sesuaikan waktunya. Oke, kita ke soal berikutnya. Diketahui titik-titik koordinat berikut A min 8 A bla 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 bla. Kemudian hubungkan titik-titiknya dengan menggunakan garis serta tentukan nama bangun yang terbentuk. Ini karena Mister akan bahasnya di PPT, jadi belum ada koordinat atau sumbu-sumbu atau diagram kartesiusnya belum punya. Jadi ini Mister coba membuat gambar seadanya aja ya. Tapi soleh-solehan nanti jangan gitu. Soleh-solehan harus menyelesaikan ini. Khusus soal ini mengerjakannya di kertas berpetak boleh. Jadi nanti kertas berpetaknya itu ditempelkan ke paper lembar jawabannya. Ya. Dilengketkan boleh, di staples boleh gitu. Nah, ini misalnya sumbu y-nya, ini sumbu x-nya. Ini misalnya ya. Nah, ini x, ini y. Anggap aja lurus. Meskipun bengkok-bengkok begini. Lah, kok ini? Ini loh. Ya Allah. Nih ya. Ini misalkan nih, Oke, ini X, ini Y, ya. Ini 0. Titik A kata min 8, min 6. Oh, berarti anggaplah di sini min 8. Kalau X itu kan min ke kiri berarti ya, di sini min 8. Y-nya min 6. Oh, anggaplah sini min 6. Min 6 kita padukan.
Set. Di sini titik A. Gitu nak ya. Ini titik A min 8, min 6. Oke. Lalu titik B. Titik B itu adalah 4,3. Anggaplah di sini 4. Ini 3. Ini misalnya ya. Nah, ini titik B. Titik B itu tadi 4,3. Oke. Titik C 2, min 8. Nah, 2 di sini. Ini 2 min 8, ya berarti masih ke bawahnya 6 ya. Anggaplah di sini min 8. Min 8. Oke. Ini adalah C, titik C. Oke. C tadi koordinatnya adalah 2, min 8. Nah, katanya hubungkanlah antar titik-titiknya dengan menggunakan garis serta tentukan nama bangun yang terbentuk. Ya kalau titiknya ada 3, ya sudah pasti bangun yang terbentuk adalah segitiga pastinya. Nah, dari titik A ke titik B. Misalkan begini. Ya enggak? Udah dari B ke titik C. Udah pasti segitiga nih. Gitu ya. Dari A ke titik C. Iya benar. Maka bangun yang terbentuk adalah segitiga. Jadi bangun yang terbentuk adalah segitiga. Kebaca ya nak ya tulisannya ya. Meskipun bikin pusing ya. Oke, mudah-mudahan dipahami ya nak ya. Berikutnya kita ke soal ini. Ini tadi kenapa ada di sini ya? Oke, hapus dulu. Oke. Nah, ini soal terakhir ya. Alhamdulillah ternyata berakhir juga, berujung juga. Baik. Kata kereta api 1 berangkat dari stasiun A pada pukul 08.30 menuju stasiun B dengan kecepatan 60 km per jam. Nih coba diperhatikan ya nak ya. Pelan-pelan karena mungkin masih banyak yang belum menguasai penyelesaian soal ini. Jarak stasiun A dan stasiun B adalah 200 km. Sementara kereta api kedua berangkat dari stasiun B pada pukul 09 ya, menuju stasiun A dengan kecepatan 40 km per jam. Berapakah jarak yang ditempuh oleh kereta api 1 saat berpapasan dengan kereta api 2? Hitung juga jarak yang ditempuh oleh kereta api 2 saat berpapasan dengan kereta api 1. Nah, ini merupakan lanjutan dari soal-soal yang sudah pernah kita bahas. Nah, coba perhatikan ya nak ya. Tahapan menyelesaikan soal seperti ini nama topiknya adalah waktu papasan dengan keberangkatan berbeda ya. Dengan keberangkatan berbeda. Karena ada juga soal-soal yang menghitung waktu papasan dengan keberangkatan sama. Cuman yang dominan keluar di soal-soal ujian sekolah khususnya adalah soal-soal yang membahas tentang waktu berpapasan dengan waktu keberangkatan berbeda. Nah, salah satu contoh soalnya seperti ini. Bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Langkah yang pertama adalah cari dulu selisih waktunya. Ya. Cari dulu selisih waktunya, nak. Perbedaan keberangkatan 1 dengan keberangkatan 2 berapa? Kereta api 1 itu berangkat 08.30. Sedangkan kereta api kedua berangkat 09.00. Jadi selisih waktunya berapa? 30 kan, selisih waktu berarti 09.00 dikurang 08.30.
Oh, selisih waktunya ternyata 30 menit. Gitu ya, Nak ya. Oke, setelah itu apalagi yang perlu kita ketahui? Sekarang dari selisih waktu ini kita cari selisih jarak, ya. Apa sih maksudnya selisih jarak? Karena kan waktu keberangkatannya berbeda. Kereta api satu udah jalan, kereta api kedua belum. Otomatis ada perbedaan jarak yang ditempuh. Iya enggak? Nah, selisih jaraknya adalah selisih waktu per 60 dikali kecepatan 1. Ini rumusnya. Jangan lupa ya. Ini rumusnya, Nak. Please jangan lupa ya. Selisih jarak itu adalah selisih waktu per 60 dikali kecepatan 1. Nah, sekarang coba kita lihat selisih jarak sama dengan selisih waktunya tadi 30 ya. 30 per 60 kali kecepatan satunya. Ini kecepatan 1 ya. Kecepatan 1 juga 60. Oh, 60 bagi 60. 1 kali 30, 30. Oh, ternyata selisih jaraknya adalah 30 km. Artinya apa? Kereta api 1 sudah jalan 30 km, barulah kereta api kedua mulai jalan. Gitu loh, Nak. Paham ya? Baik, selanjutnya setelah dapat selisih jarak, kita cari waktu papasan. Nih, Mister lainkan tintanya nih. Sekarang kita cari waktu papasan. Waktu papasan sama dengan rumusnya adalah jarak dikurang selisih jarak per K1 tambah K2. Ya, ini rumusnya. Ini juga jangan lupa. Ya. Baik, berarti waktu papasan itu adalah jaraknya tadi 200 ya. Nih, jaraknya nih. Jaraknya 200 dikurang selisih jaraknya kan 30 ya. Nih. Kurang 30 per kecepatan satunya tadi nih 60. Tambah kecepatan duanya tadi nih 40. Iya kan? Berarti waktu papasan sama dengan 200 kurang 30 kan 170 ya. 170 per 100 sama dengan coret aja nolnya. Waktunya adalah 17 per 10 jam. Udah beginiin aja kayak begini. Ya, nggak usah ubah dulu ke waktu. Tetap aja tulis kayak begini. Kenapa? Untuk memudahkan kita menghitung. Karena yang kita hitung selanjutnya adalah jarak tempuh ya, jarak yang ditempuh oleh kereta api 1 saat berpapasan dengan kereta api 2 gitu. Atau nanti juga ada kita menghitung jarak tempuh oleh kereta api 2 saat berpapasan dengan kereta api 1. Nah, ini berarti di sini kita hitung nih jarak tempuh kereta api 1. Inisialkan aja JKA1 ya. Kalau jarak kereta api 1 atau jarak tempuh orang pertama yang berangkat itu dirumuskan dengan SJ tambah WP kali K1. Itu rumusnya ya. Nah, sehingga jarak tempuh oleh kereta api 1 sama dengan ini selisih jaraknya tadi berapa? 30 kan? 30 tambah WP-nya tadi berapa? 17 per 10, iya enggak? 17 per 10 kali K1-nya 60. Nah, ini 60 bagi 10 coret aja nolnya 1. Nah, berarti hasilnya adalah 30 tambah 6 kali 17. Berapa 6 kali 17? Itu hasilnya adalah 102 ya. Jadi jarak tempuh kereta api saat berpapasan dengan kereta api 2 adalah 30 tambah 102 tentu 132 km.
Oh, berarti mereka papasan di kilometer 132. Ya, itu kalau arah perjalanan kereta api satu, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, hitung juga lah jarak yang ditempuh oleh kereta api 2. Kalau kita menghitung kereta api kedua, ini sudah lebih mudah. Ya, sudah lebih mudah. Caranya bagaimana? Nih, coba perhatikan nih. Jarak kereta api 2 sama dengan itu WP kali K2. Boleh ya, WP kali K2. Ini cara pertama nih. WP-nya berapa? 17/10 kan? Kali K2 nya 40. Coretlah, coretlah. Nah, sekarang tinggal 4 kali 17, hasilnya adalah 68 kilometer gitu. Atau JK2 ini, ya, JK2 ini kalau sudah ketahuan JK1 sebenarnya mudah. JK2 itu boleh dicari dengan jarak dikurangin JK1. Ya, jarak dikurangin jarak tempuh kereta 1. Jaraknya kan tadi 200, iya enggak? Nah, sedangkan jarak tempuh kereta api 1 tadi berapa? Nih ya, 132. 132 mengurangin 200 hasilnya pasti 68 kilometer. Itu enaknya sama aja. Mau pakai cara ini juga boleh. Apabila yang ditanyakan oleh soal adalah jarak tempuh orang kedua atau jarak tempuh pengendara kedua. Gitu ya soleh-soleha. Namun kalau jarak tempuh orang pertama yang ditanya, maka jangan lupa inilah rumusnya. Ya. Ini rumusnya. Rumusnya adalah selisih jarak tambah WP kali K1. Oke, 35 soal sudah selesai. Tentu panjang. Soleh-soleha bisa memutarnya berulang-ulang atau mencari bagian mana yang paling tidak dipahamin. Silakan ditonton berulang-ulang agar semakin mudah untuk memahaminya. Mungkin itu saja soleh-soleha. Selamat mengikuti ujian. Mudah-mudahan soleh-soleha mendapatkan nilai yang bagus dan nilai yang memuaskan. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.